Halo sahabat pandai, pada pertemuan 2 ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses Canva, tampilan beranda utama Canva, dan juga tampilan workspace atau ruang kerja dari Canva. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengakses Canva. Untuk masuk ke Canva, kita bisa melalui laptop ataupun kita bisa melalui smartphone. Untuk pengguna laptop, agar bisa mengakses Canva, kita masuk ke Google Chrome. Di bagian kotak pencarian, kita ketikkan saja Canva. Nah, setelah muncul, pada bagian atas ada canva.com. Jadi, untuk mengakses Canva adalah dengan alamat canva.com. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari Canva. Nah, untuk menggunakan Canva, kita harus daftar terlebih dahulu dengan menggunakan akun Gmail kita. Caranya, kita klik saja di bagian atas ada daftar. Kemudian kita klik lanjutkan dengan Google. Setelah itu, kita pilih akun Gmail yang akan kita gunakan untuk masuk ke Canva. Nah, setelah kita berhasil mendaftar dengan menggunakan akun Gmail kita, maka kita dihadapkan pada kotak dialog seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik saja di bagian silang. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Canva. Dengan begini, artinya kita sudah berhasil mendaftar dengan menggunakan akun Gmail kita pada aplikasi Canva. Di sebelah bagian sini muncul keterangan akun kita, di mana kita menggunakan akun versi free. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tampilan beranda utama pada Canva. Kita akan membahas satu persatu apa saja fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di aplikasi Canva. Di bagian atas sebelah sini ada menu bar atas. Menu bar atas ini berisi aneka desain, kemudian bisnis, pendidikan, paket dan harga, dan belajar. Kita mulai dari aneka desain. Di aneka desain disediakan berbagai menu-menu seperti dokumen visual, foto dan video untuk dicetak, dan pemasaran. Kemudian di bagian bisnis ada menu yang bisa kita gunakan untuk keperluan bisnis kita, dari mulai membuat konten, komunikasi visual, kelola desain, kolaborasi tim, dan seterusnya. Kemudian di bagian solusi ada pemasaran, pekerja kreatif, agensi, dan seterusnya. Ada juga disediakan bahan bacaan seperti materi untuk pelaku usaha, studi kasus, fitur, aplikasi tambahan dan integrasi, serta hubungi tim penjualan. Sebelah ujung ada aplikasi visual dan Canva untuk tim. Kemudian di bagian pendidikan ada guru dan sekolah, kemudian siswa, materi untuk guru, integrasi LMS, studi kasus, perguruan tinggi. Sebelah kanan juga ada menu mari jadi kreator edukasi. Kemudian untuk paket dan harga bagi sahabat pandai yang ingin berlangganan Canva versi Pro, maka disediakan di bagian paket dan harga. Karena kita menggunakan versi yang gratis, kemudian ada versi Pro dan versi tim. Di terakhir ada menu belajar. Di menu belajar kita bisa mengakses berbagai tutorial terkait bagaimana cara mendesain di Canva. Dari mulai mari buat desain, ada panduan lengkapnya. Ini blog Canva, desain school, acara dan kegiatan, dan pusat bantuan. Lanjut di sebelah bagian kanan, di sini berisi beberapa item. Ini ada unduh aplikasi, artinya kita bisa mengunduh aplikasi Canva pada desktop atau laptop kita. Kemudian di sini berisi pengaturan akun, di mana kita bisa mengatur akun kita. Kemudian di sini ada notifikasi jika muncul pemberitahuan terkait Canva yang kita gunakan, maka akan muncul di sini. Ya, ini untuk membuat desain.
Ketika kita klik ini, maka kita akan menuju ke workspace untuk mendesain di Canva. Sini akun, berisi keterangan akun kita, misalkan kita menggunakan akun yang versi free. Baik, lanjut di menu bar samping, ini berisi menu-menu yang berhubungan dengan akun kita, dari mulai beranda, kemudian proyek ini tempat dimana desain-desain yang sudah kita buat di Canva. Kemudian di template, berisi berbagai template yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Kemudian ini pangkalan merek, dan ini berisi aplikasi. Aplikasi ini berisi berbagai aplikasi yang terintegrate dengan Canva. Di bawah ada undang anggota, dan yang di bawah paling bawah ada sampah. Sampah berisi desain-desain yang kita hapus dari proyek kita. Di bagian tengah ini berisi berbagai jenis desain. Apa yang akan kita desain di Canva maka akan ada di sini, dari mulai doc, papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis desain yang bisa kita desain menggunakan Canva. Yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan 2 ini, yaitu kita akan mengenal tampilan workspace atau ruang kerja saat kita mendesain menggunakan Canva. Misalkan saya akan mengambil contoh untuk mendesain presentasi. Maka kita akan diarahkan pada workspace atau ruang kerja untuk kita mendesain presentasi menggunakan Canva. Kalau kita perhatikan, di sini ada beberapa fitur yang nanti bisa kita gunakan untuk mendesain presentasi kita agar terlihat lebih menarik menggunakan Canva. Kita mulai dari paling atas, ada desain. Desain ini berisi template-template desain presentasi yang sudah disediakan oleh Canva. Nanti kita tinggal memilih template yang akan kita gunakan untuk keperluan presentasi kita. Kemudian di bagian elemen, berisi berbagai jenis elemen yang bisa kita masukkan ke dalam presentasi kita. Misalkan bentuk, grafis, stiker, foto, video, audio, dan masih banyak lagi elemen-elemen lain yang bisa kita gunakan di Canva. Kemudian di bagian teks, itu berisi fitur yang bisa kita gunakan untuk menambahkan teks pada desain presentasi kita. Kita bisa menambahkan teks secara default, ataupun kita bisa menambahkan teks yang sudah tersedia di Canva yang nanti bisa kita edit langsung dalam desain kita. Kemudian selanjutnya ada pangkalan merek. Pangkalan merek ini tersedia jika kita menggunakan Canva versi Pro. Lanjut ke bagian unggahan. Bagian unggahan ini berisi file-file yang kita unggah ke dalam Canva. Misalkan kita ingin mengunggah file foto kita, maka akan tersedia di bagian unggahan. Kemudian di bagian gambar, ini berisi fitur untuk kita menggambar langsung pada desain kita. Dimana di sebelah sini ada beberapa jenis alat tulis yang bisa kita gunakan untuk menggambar langsung pada desain kita. Kemudian di bagian proyek itu berisi desain-desain yang sudah kita desain menggunakan Canva. Yang terakhir ada aplikasi. Aplikasi ini berisi beberapa jenis aplikasi yang bisa kita integrasikan ke dalam desain kita yang sudah terintegrate dengan Canva. Lanjut ke bagian atas. Bagian atas ada beranda. Jika kita ingin kembali ke beranda utama, maka kita klik beranda. Kemudian di bagian file itu berisi beberapa fitur seperti buat desain baru, import file, atur tampilan editor, dan beberapa fitur lainnya. Di bagian ukuran, ini kita gunakan jika ingin mengubah ukuran dari desain yang kita buat. Kemudian di bagian sebelah kanan ini berisi beberapa
item seperti bagikan. Jika kita ingin membagikan desain kita kepada orang lain, kemudian tampilkan ini karena kita mendesain presentasi, maka bisa kita langsung presentasikan dengan menggunakan menu tampilkan. Di bagian sini ada statistik. Statistik ini berisi keterangan mengenai desain yang kita buat, seperti dilihat, interaksi, tautan unik, dan media sosial. Lanjut di bagian plus itu jika kita akan menambahkan teman kita yang bisa mengakses desain yang kita buat. Kemudian lanjut di sini adalah judul. Jika kita ingin memasukkan judul terhadap desain kita, maka kita bisa klik langsung di sini dengan mengetikkan judul desain dari presentasi kita. Di bagian tengah ini adalah desain yang kita buat, maka akan tampil di sini. Lanjut di bagian bawah, ini berisi slide-slide yang kita desain pada presentasi yang kita buat. Di bagian bawah ada catatan presenter. Jadi jika kita ingin menampilkan presentasi kita, maka kita bisa menambahkan catatan di bagian sini. Kemudian ini durasi jika kita membuat presentasi berupa video. Kemudian yang ini adalah zoom in dan zoom out. Jadi kita bisa mengatur besar kecil tampilan desain kita. Di bagian sini ada tampilkan kisi jika kita ingin melihat jumlah slide yang kita desain pada presentasi yang kita buat. Yang terakhir untuk menampilkan layar penuh, dan yang paling ujung adalah pusat bantuan. Oke, sekian untuk pertemuan 2 kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.